Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi bersama kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita dan masih terus bersama kami ini. Saya Hirsu Bonarif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai teman-teman semua yang ya ini berita serius, tapi juga berita yang mungkin dinantikan sama teman-teman deh. Karena Ya, kita Kak. belum membahas soal Jokowi yang menjadi penasehat di Bloomberg New Economy. Keren bener tuh, keren bener. Keren bener. Cuman terus kemudian ketika saya kirimin itu seorang sahabat yang juga suka memaki-maki Pak Jokowi gitu, kemudian dia jawabannya sederhana terus nanti menasihatnya pakai bahasa apa Mas Hersu? Nanyanya begitu. Kacau nih orang. Sama Wah, netizen tuh, netizen juga pada begitu oh nanyanya. gitu ya. Lo ya jelas pakai bahasa wiwang betok petok petok gitu Mas Oh gitu gitu Erso. ya. Harus diingat bahwa Bloomberg ini kan bukan institusi pemerintah, bukan institusi lembaga internasional. Ini nama orang ya, Mbak, ini mengacu pada seorang Bloomberg ini Yahudi yang Ya. Yahudi New York lah ini ya, Mbak Agi ya. Mhm. Ya. Mhm. Ya, jadi orang ini punya ada Iya, kaitannya dengan ini dan dia pedagang lah gitu kira-kira. iya jelas. Ya namanya juga pedagang, dia juga politikus begitu ya. Jadi Michael Rubens Bloomberg ini adalah mantan wali kota New York ya dari tahun 2002 sampai 2014 dan dia dari garis ayahnya ini seorang Yahudi. Jadi kalau di Forbes, kalau seandainya di Forbes magazine gitu kalau kita baca ini namanya selalu nangkring sebagai salah satu miliarder Yahudi, miliarder tapi US begitu ya. Jadi ya kalau di sini triliuner begitulah. Ini dari Yahudi dan kemudian juga dia eh ya menjadi 10 besar lah Mas Ersu kalau di antara pebisnis itu begitu dan medianya juga sukses gitu dan Ya, media kemudian ekonomi Bloomberg terutama ya. ekonomi. Ya. Betul. Dan sekarang juga mulai ke teknologi gitu ya, farmasi juga gitu. Isinya kurang lebih itulah bisnis lalu. Hmm, hmm. Terus jadi apa kira-kira kemudian dasar pertimbangannya Bloomberg menjadikan Pak Jokowi itu sebagai penasehat dan saya kira ini adalah amunisi bagus ini buat para buzzer gitu ya, bisa menunjukkan itu gitu. Ya. Iya, 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 betul sekali. Kalau bagi para buzzer ini jelas amunisi mereka untuk terus mengglorifikasi Pak Jokowi, begitu kan Mas Ersu. Tapi kalau bagi kita yang sudah tahu Bloomberg dan kemudian tahu siapa aja sih tokoh-tokoh Yahudi dunia begitu yang menguasai bisnis apa dan sebagainya, ya kita kenal Bloomberg ini selain sebagai politikus dari Partai Republik ya, yang di Ya. Amerika, yang kemudian dia ini adalah juga seorang pebisnis yang tentu saja dia menggelontorkan hibah sana, hibah sini begitu tentu dengan perhitungan bisnis begitu. Ya. Dan di masa Pak Jokowi ini salah satu yang rajin memberikan hibah kepada Indonesia, Mas Hersu. Dan kemudian kita tahu ini tidak sekedar memberikan sesuatu yang gratis gitu ya karena tidak ada makan siang yang gratis dan Kecuali dibaliknya MBG, kita tahu. kecuali MBG. Iya. Ya. Ya. Iya, jadi kenapa Jokowi kemudian diangkat menjadi penasehat begitu ya di Bloomberg New Economy. Jadi akan ada banyak ini. Anies itu lebih sering ketemunya dengan Bloomberg New Energy Finance begitu yang ada di London. Nah, sementara ini Jokowi di masa pemerintahan mendapatkan hibah itu dari Bloomberg New Economy tersebut gitu dari situlah kita bisa melihat ya misalnya Bloomberg ini memberikan pendanaan ini terutama berhubungan dengan kampanye Bloomberg yang anti tembakau Mas Hmm, Hersu. hmm. Jadi dia bersama WHO itu kan memiliki program tersebut diberikan dana-dana hibah itu kepada negara-negara berkembang seperti dan di mana penduduknya banyak perokok aktif gitu seperti Pakistan, Bangladesh ya termasuk Indonesia di Afrika juga begitu. Mungkin Filipina masuk nggak ya? Vietnam kayaknya masuk begitu, diberikan hibah-hibah tersebut. Nah, di dalam hibah tersebut kemudian itu mempengaruhi kebijakan. Ingat ya, kemarin pada waktu Pak Purbaya, Menteri Keuangan baru kita mengatakan dia kaget.
kagetnya ini agak beda sama Pak Jokowi karena benar-benar dia mungkin betul-betul terkejut. Kok Pak Jokowi kan Kenapa? begini ya, kaget gitu ya, karena Sampai bisa jundil gitu ya. ya, ya, Meroket sampai. ya. Nah, ini Pak Purbaya mengatakan dia baru mengetahui bahwa ada cukai rokok yang sampai 57%. Gitu yang dia mengatakan itu Fir'aun tuh gitu. Ya, siapa nih yang dimaksud Fir'aun? Karena siapa lagi yang membuat cukai tersebut begitu ya. Sehingga kemudian industri rokok nasional itu bisa dikatakan ambruk karena rokok-rokok yang masih bertahan gitu saja mereka melakukan PHK besar-besaran seperti Gudang Garam ya yang terakhir, apalagi industri rokok yang kecil, menengah, kecil begitu, itu sudah tergulung begitu Mas Hersu, sehingga banyak sekali PHK. Nah, yang diherankan adalah soal tingginya nilai cukai rokok tersebut atau pajak untuk rokok tersebut begitu. Di sini misalnya ya pada saat pemerintahan Jokowi, saya baca beberapa media, dari sini kita bisa mendapat gambaran. Misalnya dari komunitas kretek sendiri, tentu saja mereka membela industrinya, membela komunitasnya, anggota komunitasnya. Dana asing porak-porandakan industri tembakau di Indonesia katanya. Kemudian ini dari Warta Ekonomi, pendanaan dari asing jadi pintu masuk intervensi kebijakan pengamat tolak dana Bloomberg begitu. Siapakah pengamat yang mengatakan bahwa karena pendanaan dari asing yaitu dari Bloomberg tersebut jadi pintu masuk intervensi kebijakan, yang mengatakan adalah Trubus Rahadiansyah yaitu pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti yang kita kenal lah selama ini sampai sekarang juga masih sering sekali diminta pendapatnya oleh media. Kemudian dari Kumparan misalnya ada judul pengamat harap pendanaan asing tidak pengaruhi kebijakan pertembakauan RI. Kucuran dana hibah Bloomberg filantropis rawan intervensi kebijakan rokok. Dana hibah Bloomberg modal intervensi anti rokok. Ya memang begitu. Apakah dia hanya sekedar seperti CSR yang kemudian memang peduli terhadap masalah kesehatan sehingga mempengaruhi supaya orang jangan ini nanti akan mempengaruhi paru-paru kalian, akan mempengaruhi kesehatan kalian, aliran darah apa dan sebagainya, menimbulkan alergi dan sebagainya untuk orang sekitarnya. Tapi kan tidak hanya sekedar itu Mas Hersu, karena kemudian kita ketahui bahwa Bloomberg ini juga berbisnis farmasi bersama WHO gitu. Jadi ada misalnya Pfizer, perusahaan terkenal ya, perusahaan besar dunia juga Pfizer, Novartis begitu dikatakan ini juga terkait dengan Bloomberg. Yang juga ada untuk mereduksi nikotin gitu ya, ada terapi semacam terapi itu saya lupa namanya apa, terapi untuk mereduksi nikotin di tubuh kita, itu juga mereka memiliki program itu yang tentu biayanya mahal. Ada juga yang koyo anti nikotin dikatakan begitu, koyo itu juga didistribusikan oleh Bloomberg begitu. Jadi di balik itu ada kampanyenya, kemudian kebijakan pemerintahnya berubah akibat dari hibah tersebut begitu, dan itu terjadi di masa Jokowi, dan Jokowi bersedia untuk menaikkan cukai besar-besaran. Bahkan kalau saya lihat saya sendiri heran ini benar atau tidak ya, kok ada cukai rokok itu yang sampai 200% lebih, karena memang rokok ini kan macam-macam ya, rokok kretek aja ada berapa kelas, kemudian ada yang cerutu apa dan sebagainya. Ini yang untuk cukai yang mana nih yang sampai 200% lebih. Jadi ini memang gila-gilaan gitulah ceritanya di masa Jokowi, dan ini antara lain ya dianggap sebagai intervensi dari Bloomberg. Jadi ini pertemanan lama sehingga tidak heran kalau seandainya mungkin negara lain tidak bersedia menerima, tapi Jokowi menerima. Dan mungkin orang bertanya juga, bagaimana dengan keadaan negara-negara lain di sekitar kita? Ya, keadaan seperti Malaysia, Brunei, kemudian beberapa negara-negara lain seperti Thailand begitu ya. Itu gambar rokok yang di lehernya ada lubang itu kan gambar yang dari Thailand, itu gambar yang sebenarnya itu. Jadi di negara-negara tersebut memang soal iklan rokok misalnya, baik itu di televisi, di radio, misalnya di Brunei, di Malaysia sudah dari sejak tahun 70-80-an itu tidak ada, memang sudah dilarang. Begitu juga di negara-negara lain ada yang sampai tahun 90 juga begitu, itu sudah dilarang. Di sekitar kita memang seperti itu keadaannya. Sementara di Indonesia yang industri rokoknya besar dan membiayai APBN juga karena memberikan kontribusi pajak yang sangat tinggi begitu, itu termasuk salah satu
kalau di sini seperti pekerjaan turun-temurun ya. Jadi karena ini industri tembakau ini, perkebunan tembakau ini memang dari sejak zaman Belanda ini sudah ada, bahkan sampai sekarang bisa sampai 3 generasi itu memang dari sejak jebrol lahir tahunya ya saya sampai mati pun nanti berbisnis tembakau, menjadi petani tembakau. Nah, masalahnya kalau seandainya itu mau direduksi ya soal ini gitu dengan intervensi dari Bloomberg itu dengan memberikan sekian miliar dolar misalnya kepada negara-negara tersebut, sementara di Indonesia ini cukai dari rokok itu kenapa tidak digunakan untuk memberikan pelatihan kepada petani? Jadi tidak dalam, kalau Jokowi kan tahun 2001, 22, 23, 24 gitu. Jadi simultan sekali. Jadi makanya kemudian tidak siap para petani. Industri rokok pun juga tidak siap menerima itu begitu. Bagaimana kemudian cukai ini membuat orang tidak membeli rokok bercukai. Nah, selain terjadinya PHK begitu juga ini mengakibatkan banyaknya rokok-rokok ilegal. Saya sengaja scroll, saya cari rokok ilegal. Ternyata luar biasa ya, di Jawa Timur, Jawa Tengah dan juga Madura itu sebagai produsen rokok ilegal, dan terjadi penggerebekan, terjadi banyak sekali lah gitu penangkapan gitu. Tapi tetap saja itu ramai. Jadi ternyata tidak membuat orang mengurangi mengkonsumsi rokok, malah justru membuat tumbuhnya produsen rokok ilegal yang akhirnya malah uangnya tidak masuk ke dalam kas APBN kita. Itu yang terjadi karena kebijakannya itu ya hanya mengikuti itu, tidak pakai ada tahapan-tahapan, kajian publik, apa yang dilakukan dulu, pelatihan dulu, budaya itu diajari untuk tidak hanya menanam tembakau. Misalnya seperti di Wonosobo, di Dieng itu cocok untuk tanaman yang lain gitu dengan hasil yang kurang lebih misalnya kalaupun tidak menyamai tapi hampir sama. Nah, petani diberikan insentif khusus untuk petani tembakau pada sehingga mereka bisa ketika itu mereka runtuh ya industrinya, ya mereka bisa kemudian bertani yang lain atau melakukan pekerjaan yang lain, diberikan keterampilan. Nah, itu yang tidak dilakukan Mas Herso. Iya, oke. Jadi kalau kita balik lagi ke Pak Jokowi, apa kira-kira kepentingannya ini? Karena Pak Prabowo sendiri kelihatannya kemarin ketika di New York juga bertemu ya dengan Bloomberg juga ya. Ada foto-fotonya ya. Sebenarnya sangat biasa bertemu dengan CEO-nya gitu. Sekarang udah lumayan sepuh ya. Sebenarnya sudah biasa bertemu dengan Michael Ruben Bloomberg ya, disebutnya sebagai Michael Bloomberg itu begitu. Yang bertemu kan kemarin bahkan salaman dengan Letkol Teddy begitu ya. Ada Rosan Roslani juga diunggah di di Instagram ya, akun Instagram dari Rosan begitu ya. Itu dalam rangka mungkin membicarakan soal investasi karena Bloomberg juga mereka soal energi bersih apa dan sebagainya itu kan Mas Hersu. Jadi ini kan investor, dia investor global, jadi sangat biasa untuk pemimpin negara, para menteri apa dan sebagainya untuk bertemu begitu dengan orang-orang Bloomberg ini. Tapi kan menariknya karena kemudian Pak Jokowi sudah tidak lagi jadi presiden. Dan kedua, tentu seorang bertanya-tanya dalam kapasitas apa Pak Jokowi itu jadi penasehat, karena kan biasanya kan kalau penasehat itu adalah seorang kepala negara yang dianggap sukses, terus punya reputasi internasional dan sebagainya. Pak Jokowi kan kalau dibilang sukses ya itu kontroversi lah, yang bilang sukses itu adalah para buzzernya, sementara banyak orang justru penentangnya menganggap bukan sukses tapi justru merusak bangsa ini gitu. Itu yang kan kemudian, dan wajar kalau kemudian dengan seperti itu dibangga-banggakan sekali oleh para buzzer gitu loh Mbak. Iya betul. Saya rasa ini balas budi saja Mas Hersu. Balas budi, dan belum tentu orang itu juga yang seperti misalnya kita di Danantara itu menjadi dewan apa ya, kalau Taksim Sinawatra itu sekarang kan bermasalah lagi kan setelah anaknya juga tidak ya. Penasehat kalau tidak salah ya. Dan kita kan protes, orang Indonesia protes. Kok Taksim jadiin penasehat, orang di sana aja dia pernah jadi buron, kemudian dia tinggal di Thailand, yang dimana walaupun anaknya menjadi perdana menteri, tapi dia kalau akan meninggalkan Thailand itu kan dia harus izin dulu ke pemerintah gitu kan. Dan sementara pemerintahnya itu kan mix gitu, tidak sepenuhnya dikuasai oleh anaknya. Jadi sekarang apalagi ketika kemudian anaknya ini sudah terjungkal, tidak menjadi Perdana Menteri lagi, dan bagaimana posisi Taksin. Dan orang juga mempertanyakan bagaimana posisinya itu di Danantara.
begitu. Dan sebenarnya apa efeknya dia untuk Danantara begitu kan? Kan dianggap karena dia ini pergaulannya luas, jaringannya luas, dia juga pebisnis juga dan sebagainya. Masih banyak yang lebih baik dari Taksin yang bisa menjadi contoh. Kan berarti dia culas ini Mas Herstu. Nah, ya, ya kurang lebih seperti itu. Kalau saya melihatnya ini sangat simpel, yaitu sebagai balas budi saja. Apalagi kemudian sekarang dia melihat Jokowi juga masih bisa menjadi pintu masuk begitu kan Oh ke ya, ke ke pemerintahan pemerintah Indonesia. Indonesia. Ya, kalau itu nggak salah lah dia Betul. bacaannya berarti ya. Nah, saya kira yang lebih menarik adalah tafsir politiknya gitu loh, Mbak Agi. Mhm. Artinya seperti yang Anda sebutkan tadi, orang seperti Michael Bloomberg juga melihat bahwa meskipun dia sudah lengser ke Prabon, wah, gitu. Tapi dia ternyata dia masih punya pengaruh yang sangat kuat gitu di pemerintahan karena buktinya orang-orang dia juga itu tidak segera disingkirkan oleh Pak Prabowo. Kalau toh ada yang kemudian dicopot, itu di reshuffle dan sebagainya kan kemudian dapat kompensasi seperti Hasan Nasbi dapat kompensasi sebagai Mhm. komisaris, Erick Thohir tetap dijadikan Menteri Olahraga. Yang kita belum tunggu kan, yang kita tunggu itu justru Budi Ari yang katanya waktu itu juga disiapkan tugas baru juga kan gitu. Tapi sampai sekarang kita belum dengar kabar Betul. tugas barunya apa gitu. Mhm. Apa jangan-jangan pulang dari luar negeri nanti kemudian Budi Ari diangkat jadi tim reformasi kepolisian gitu mungkin. Ya. Iya, saya rasa sebuah organisasi ini kan memiliki banyak dewan ini, dewan itu ya, seperti biasa begitu. Dan kemudian coba kalau seandainya kita melihat peran signifikan, ya, kalau di Indonesia menjadi luar biasa kan, hal-hal seperti ini menjadi luar biasa, apalagi kalau menyangkut Jokowi. Dan yang membuat ini luar biasa adalah glorifikasi dari para termulnya begitu. Coba kalau seandainya kita melihat Mas Hersu, siapa saja sih yang teman Jokowi di situ begitu ya, selain mantan Perdana Menteri Italia yaitu si Draghi yang menjadi yang memimpin lah bersama Raimondo. Ini yang di bawahnya ini siapa aja? Katanya kan ada 22. Berarti di bawahnya anggotanya masih ada 20 termasuk Jokowi. Coba siapa teman Jokowi di situ? Selain Jokowi, former President of Indonesia ada Mark Rowan, co-founder and CEO of Apollo Global Management ya. Ini pebisnis juga lah ini. Kemudian Gita Gopinath, First Deputy Managing Director of the International Monetary Fund. Ini orang IMF ya. Mas Hersu, dan dia juga First Deputy Managing Director. Kemudian Raffi Menon, Singapore's Ambassador for Climate Action. Jadi duta besar Singapura untuk aksi perubahan iklim. Kemudian ada Suresh Prabhu, ini former Indian Minister, ini setingkat minister-minister aja yang lainnya juga for Commerce and Industry. Nobar Avean, co-founder of Moderna and CEO of Flagship Pioneering, ini perusahaan juga, businessman juga. Charles Phillips, co-founder and managing partner of Recognize, ini sama juga, businessman juga. Kai Fu Lee, CEO of bacanya apa ini? Zero One AI and Chairman of Sinovation Ventures. Ini pendanaannya George Paulo Lehman. Ini Lehman lah, Lehman Group mungkin. Lehman Foundation ternyata. Don Fitzpatrick, CEO and CIO of Soros Fund Management. Ya, ini sesama Yahudi ya. Ini dari Soros gitu ya. Untuk pendanaan juga, manajemen pendanaan. Strive Masiyiwa, Chairman and Founder of Econet. Enggak ada kepala negara begitu, yang kepala negara dari mana, former kepala negara ya, mantan kepala negara atau mantan prime minister begitu yang signifikan yang kemudian diajak untuk menjadi penasehat di sini Mas Eristu, dan yang lainnya setara-setara apa CEO, CIO, terus kemudian juga mantan menteri, ambasador seperti itu. Jadi oke lah, ini forum yang cukup elit gitu sebagai penasehat. Tapi kalau melihat latar belakangnya Jokowi, yang lain kan memang jelas tuh dia sebagai pebisnis dan sebagainya. Kalau Jokowi ya ini Ya, karena dia karena mantan presiden ya, karena dia pernah punya. mantan presiden saja begitu ya. Itu Ya, juga kalau kalau di internet, kalau di netizen itu memang kan nakal gitu ya, mereka mengatakan nanti Pak Jokowi ngasih sarannya itu pakai bahasa apa begitu. ya, Dan kemudian kemarin kan ditelepon, bahasa dia bercerita nih Mas isyarat. Ertul. Oke, gimana gimana gimana. Oh, ya. Isyarat.
Dia katanya ditelepon oleh Michael sendiri pada bulan Januari awal untuk menawarkan posisi ini, dan kemudian pada akhir Januari itu fix begitu ya, atau bulan Maret sesudahnya itu difikskan, sehingga bulan April 9 April itu kemudian dirilis. Sebenarnya ini sudah bulan April. Apa itu terjadi? Orang menanyakan, netizen menanyakan, kira-kira teleponnya pakai bahasa apa? Dan kemudian ketika itu dirilis di websitenya Bloomberg, itu sudah tanggal 9 April. Dan ini diglorifikasi lagi ketika Pak Prabowo berangkat akan berpidato di PBB. Dan itu glorifikasinya memang betulan ya, bukan oleh buzzer. Pak Prabowo kemarin, rakyat Indonesia memang bersukacita, media bersukacita, mereka pergi ke sana mengirimkan jurnalisnya secara langsung untuk mengcover secara langsung, dan kemudian kan memang popularitas Pak Prabowo meningkat lah kemarin itu. Di tengah-tengah itu muncullah berita ini yang seharusnya sudah dari sejak tanggal 9 April, baru berapa bulan kemudian dimunculkan lagi. Tidak heran kalau kemudian orang melihatnya sebagai ini mau sliding gitu. Apa ini sliding itu apa ya? Mentekel ya, menjegal Pak Prabowo. Karena kenapa? Kalau orang nanya kenapa harus ditekel? Ya karena kalimat narasi tentang Pak Prabowo berangkat ke sana itu panjang sekali dan selalu mengikutkan nama Pak Jokowi di situ. Seperti misalnya, ya akhirnya kita punya pimpinan presiden kita yang akan tampil berpidato di sana. Pengen tahu Pak Prabowo sambil memukul-mukul meja atau tidak, dan bagaimana menggelagarnya, bagaimana pasti tidak pakai teks, pasti dalam bahasa Inggris. Itu kan ramai betul di media, Mas Ersu. Tapi selalu diimbuhi dengan kalimat, ya setelah 10 tahun kita tidak hadir, setelah 10 tahun kosong, tidak ada nama Indonesia di sana, hanya diwakili oleh menteri apa dan sebagainya. Itu selalu diikutkan narasi itu. Jadi ketika itu muncullah berita yang sudah dari sejak April itu dimunculkan dari sekarang. Ya walaupun sebenarnya Presiden Indonesia itu memakai teks juga nggak apa-apa, dan kemudian malah ada kewajibannya malah sebenarnya sungguhnya memakai bahasa Indonesia, itu keperintah undang-undangnya semacam itu gitu ya. Karena misalnya kita lihat sekarang ada satu pidato dari Presiden Kolombia ya kalau nggak salah ya, itu yang dia pakai bahasa Spanyol, pidatonya bahasa Spanyol. Tapi itu kok viral itu seluruh dunia, kemudian ada yang membuatkan teksnya, ada subtitlenya dan sebagainya, karena substansinya memang luar biasa gitu. Karena memang heroik sekali Mas Ersu, dan dia mengatakan bahwa ini pidato terakhir saya sebagai presiden. Jadi dia ingin betul-betul begitu kan, membuat narasi yang spektakuler seperti itu, dan seperti tanpa beban dia berbicara apa adanya begitu, masa bodoh begitu kan. Memang itu isi hati saya dan isi hati rakyat saya. Kalau kita melihat, ya wajar lah kalau di sana presiden-presiden ingin tampil sedemikian rupa begitu. Jadi glorifikasi terhadap Pak Prabowo itu wajar, tapi glorifikasi terhadap Jokowi ini apalagi Mas Ersu? Ya, tapi menurut saya biarin aja deh, nggak apa-apa lah gitu. Biar masa orang senang kita ganggu. Kasihan ya. Cuman ini, coba kita lihat ya, dari para termul, ini lucu juga ya. Kenapa Anies jadi sasaran tembak? Ini aneh. YouTuber Nusantara nih. Nah, gimana itu? YouTuber Nusantara nih, coba ya kita lihat ini dari Parbelak. Saya tidak membuka YouTube-nya, tapi saya screenshot saja judulnya itu seperti ini. Jokowi ini yang dari Sumatera Utara ya ini ya, kalau nggak salah ya. Mungkin ya Mas Ersu kalau ngeliat namanya ya. Nah ini dia menulis di thumbnailnya, Jokowi resmi ditunjuk sebagai penasehat ekonomi dunia. Anies kapan jadi sekjen PBB katanya. Ini apa hubungannya ya? Bukannya yang mau nyalon PBB bukannya Pak Jokowi tadinya? Iya betul, dan itu yakin betul kan orang-orang di sekelilingnya bahwa Pak Jokowi itu pantas menjadi sekjen PBB yang tidak pernah menghadiri sidang umum PBB. Justru di situ istimewanya, di situ gitu. Iya, luar biasanya di situ. Nah di sini misalnya Jokowi ditunjuk jadi Dewan Penasehat Ekonomi Dunia. Anies Baswedan kapan jadi sekjen? Terus kemudian di sini ada lagi misalnya namanya ini Mas Ersu Brajamusti atau Brajamusti mungkin ya bacanya. Oh Brajamusti pakai O.
Jadi dia menulis seperti ini untuk judul, Bangga Jokowi mendunia, Anies jadi pengangguran tetap, geng kadrun ngamuk-ngamuk. Ini YouTuber Nusantara yang diterima oleh Pak Jokowi itu dan Iya, diterima oleh Gibran di iya, Istana Wapres ini Mas iya, iya. Herssu. Mhm, Dan kemudian ini kelompok itulah ya. mhm. Terus kemudian yang lainnya kurang lebih sama sepertinya ini kok kayak diorkestrasi ya, menyerang Anies begitu. Dan saya kemudian kok lucu ya, bukannya Anies ini memiliki forum yang sering ketika dia menjadi Gubernur DKI Jakarta maupun sesudahnya. Pada waktu G20 di Bali bulan November 2022 kan dia sudah selesai menjadi Gubernur DKI Jakarta dan dia tampil di side eventnya G20 kan waktu itu sempat ramai kan kenapa Anies protes gitu, kenapa Anies yang sebagai di situ sebagai pembicaranya begitu dalam, padahal itu kan disiarkan ke seluruh anggota, siapapun yang mau menyiarkan dari anggota G20 gitu. Dan kemudian itu acara tersebut sukses dan ya seperti biasa ya Anies kan bawaannya begitu ya, elegan, to the point gitu dan tegas gitu. Tapi selain itu kalau saya lihat ya sebelum-sebelumnya ketika dia masih menjadi eh, Gubernur DKI Jakarta, ini ada Gubernur Anies bertemu dengan CEO Bloomberg New Energy Finance atau Bloomberg NEF di Inggris. Dan itu terjadi bulan Mei 2022. Mhm. Artinya dia masih menjadi Ya, gubernur. Dan di sini memang ada kesepakatan ya kalau tidak salah ini. Ya, di situ ada MOU juga. Ada MOU karena dia memang menginginkan ada energi bersih di Jakarta, pedestrian, untuk pedestrian, untuk jalur bersepeda apa dan sebagainya. ya. Ya, tapi kan dia tidak tahu setelah diganti Heru Budi itu semua banyak yang berantakan. Kalau saya justru malah menunggu kapan Pak Jokowi diundang ke New York ya. Ini forumnya di New York ya, Pak, atau di mana dibikinnya? Dalam jangka waktu dekat kalau tidak salah ada acara di Singapura bulan Oh, di November. Singapura, deket dong ya di Singapura. Ya, Saya pikir dekat, kita dekat. tunggu sebenarnya Pak Jokowi hadir di Singapura, menyampaikan speech-nya, memberikan semacam nasihatnya kan bagus ini. Ini kan kayak Iya, forumnya, forum The Economist ya menjelang Pilpres 2024 ya Pak, ya Pak Prabowo. 2019, Mm-mm. 2019 Pak Prabowo juga pernah diundang di sana dan itu cuma di Singapura gitu kan menyampaikan speech. Saya kira nanti Pak Jokowi juga akan menyampaikan itu dan itu pasti momen yang paling banyak ditunggu-tunggu orang apalagi kalau Pak Jokowi menggunakan Oh, pasti. pidato dalam Mhm. bahasa Inggris ya. Jadi bulan apa Mbak? Bulan November. Oke, don't miss Ini it kalau ya. kalau kita membaca dari websitenya Bloomberg ya, Ya, ya. itu jadwalnya bulan Jangan November terlewat ya. Jangan 2020. ya, jangan sampai terlewatkan ini ya. Kita tunggu. Stay tune. Yes, oke. Di luar itu masih ada tambahan lagi Mbak Agi selain Pak Jokowi yang jadi penasihat Bloomberg gitu. Iya, tidak ada lagi kayaknya. Ya, Oke, kita ngomongin paling dari yang kita sana. Ini saya kira itu ini baru saja. santai ya. Ngomongin santai aja kalau yang soal begini-begini yang terlalu berat ya. Oke, kita tunggu Pak Oke, cuman kita Jokowi. waspada saja. Pembelahan itu terus terjadi Yes. dengan narasi-narasi yang kasar, kadang dengan narasi-narasi yang sebenarnya agak mengandung fitnah gitu ya, tidak menyajikan data dengan sebenarnya dan terlalu mengglorifikasi seseorang. Ya karena Ya. memang ada tujuannya. Ada 2029 yang menanti. Oke. Oke, sampai ketemu lagi. Selamat menikmati akhir pekan. Saya Ersubun Arif. Dan saya Anggi Peta, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Salam akal sehat.